kasih pada yang berdosa. Besar kasih-Nya dalam anaknya. Dia lahir juru selamat dunia. Dia diberikan bagi kita pemerintahan di bahunya. Ajaib kasih-Nya. Hidup gini amat sih, kayak gak ada kepastian, luntang-lantung, kayak belum bisa jadi manusia yang bener aja gitu. Duh, pusing. Tapi ngomong-ngomong, keselamatan itu ada gak ya buat manusia berdosa kayak gini? Duh, overthinking lagi deh. Weh bro Pascal, ngapain lu di sini bro? Gini, lagi mikir, overthinking. Overthinking lagi? Iya. Nah apa yang lo pikirin? Gini, keselamatan itu sebenarnya ada gak sih buat manusia yang berdosa gini? Bro, ya? Bro masih ragu? Keselamatan tuh ada bro. Pastinya buat kita yang manusia berdosa gini. Ngomong-ngomong, ntar lagi Natal nih. Iya. Biasanya kan kalau nggak pandemi gini kita keluar kota mungkin ya. Iya. Ke tempat saudara kita. Tempat saudara, kumpul sama keluarga besar. Menurut lo gimana sih? Lo sedih nggak sih dengan keadaan pandemi kayak gini? Ya sebenarnya sedih karena nggak bisa kumpul sama keluarga besar, nggak kumpul sama saudara, terbatas jadi kegiatannya. Tapi bro, Ya, Natal itu sebenarnya bukan konsep untuk kita hura-hura bro. Iya, tapi sebagaimana kita bisa mengabarkan Injil di seluruh dunia. Natal telah tiba bro, jangan hura-hura, tapi kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. oke siap. Jangan overthinking lagi ya bro. Oke. Keselamatan itu ada untuk kita orang yang berdosa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Sukacita kita bukan tanpa alasan. Alasan kita adalah Yesus. Karena Dia menjadi bukti betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kita yang bukan siapa-siapa. Kita yang adalah orang berdosa, tapi dikasihi dengan luar biasa. Dialah Allah yang perkasa, Bapa Kakal, Raja Damai. Mari umat Tuhan, kita yang dikasihi dan ditebusnya, kita pujikan bersama-sama bersukacita karena Natal telah tiba. Kasih Allah telah nyata, kasih pada yang berdosa, besar kasih-Nya dalam anaknya. Dia lahir juru selamat dunia. Dia diberikan bagi kita pemerintahan di bahunya.
ajaib kasih-Nya, Allah yang berkuasa, Raja damai, Bapa kekal. Natal telah tiba, jangan hura-hura, kabarkanlah Injilnya ke segala bangsa, damai sejahtera. Natal telah tiba, Natal telah tiba, jangan hura-hura, kabarkanlah Injilnya ke segala bangsa, damai sejahtera. Natal telah tiba, Natal telah tiba, jangan hura-hura, kabarkanlah Injilnya ke segala bangsa, damai sejahtera. Amin, terpujilah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Allah yang begitu baik bagi kami, Allah yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, pada malam ini kami boleh merayakan kelahiran-Mu. Kami boleh merayakan kebaikan-Mu. Kami boleh merayakan kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Pimpinlah kami Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini, sehingga hati, pikiran, hidup kami terarah kepadamu, karena kami ingin mengucap syukur kepadamu yang sudah begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah yang begitu besar menjadikan Allah kita Allah yang patut menerima puji-pujian kita. Pujian yang tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga akan menguatkan roh kita. Dengan puji-pujian, kita menyatakan iman kita. Karena itu, marilah kita semua, langit dan bumi, mari kita memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan dengan rebana dan tarian. Pujilah Tuhan dengan kecapi dan seruling. Pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdentang dan berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia
Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, senang sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. 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 Amin, terpujilah Tuhan. Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dia ada di mana-mana. Dia pun ada di dalam bintang-bintang di langit. Dia pun ada di dalam bintang saat para Majus mencari Yesus. Sudahkah kita pun menemukan Yesus di dalam hati kita? Bersama paduan suara gereja, mari kita mengenang kelahiran Yesus dan melihat ke dalam hati kita. Apakah kita sudah menemukan Yesus dalam hati kita? Adakah Tuhan di sana, ada bintang-bintang itu? Adakah Tuhan di hati umat manusia yang rindu? Apakah cahaya Tuhan menembus langit yang biru? Apakah cahaya Tuhan ada dalam bintang itu?
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 10-11. Sebagaimana para majus memberi dengan sukacita, kita pun akan memberi kepada Tuhan dengan sukacita melalui persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang mengasihi kami, Allah Bapa yang memberkati kami dengan luar biasa. Saat ini Bapa, kami rindu Bapa mengembalikan apa yang Engkau percayakan di dalam hidup kami melalui persembahan kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah kami memberikannya dengan hati yang sukarela dan sukacita, karena kami selalu mengingat betapa besarnya kasih-Mu pada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam masa Natal, lilin menggambarkan Kristus yang telah hadir sebagai terang di dalam dunia. Tuhan juga mau kita menjadi terang bagi dunia, seperti lilin-lilin yang menyala di dalam kegelapan. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin, kita akan menaikkan pujian, Oh Holy Night. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Yang pertama kita akan diwakili oleh Yud, oleh saudari Asel. Yang berikutnya diwakili oleh Warna dari Wanita Smirna, diwakili oleh Ibu Rona. Berikutnya kaum pria atau prima akan diwakili oleh Bapak Agus Setiadi. Selanjutnya dari Sempurna oleh Ibu Sumarni. Dan yang terakhir oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Petrus Mugiharjo. Bersama-sama kita pujikan Malam Kudus di langit bertaburan bintang. Malam Kudus di langit bertaburan bintang gemilang terang cemerlang. Terpancar di
Dalam masa Natal ini, kita juga menyadari bahwa kelahiran Yesus di dalam hati kita jauh lebih mulia dari apapun juga. Seperti Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu menjadi rugi bagiku karena pengenalan akan Yesus Kristus jauh lebih mulia dari apapun yang kita bisa dapatkan. Mari kita persiapkan hati kita, buka hati kita untuk firman Tuhan sambil menyatakan bahwa Engkau ya Kristus, hanya Engkaulah kemuliaanku, hanya Engkaulah kemenanganku, Engkaulah kekuatan dan harapanku. In Christ alone. In Christ alone will I glory, though I could hide myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome.
Kami bersyukur, kita semuanya bersyukur, saya bersyukur, Bapak Ibu Saudara juga bersyukur kepada Tuhan karena hari yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita di malam hari ini untuk menyambut Natal. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Youth yang hari ini melayani secara luar biasa. Dan lebih dari itu saya bangga, saya senang karena lagu tema kita pada hari ini dikaryakan oleh Youth. Wah, kita memuji Tuhan, kita bersukaria karena karya besar mereka. Izinkan saya mengutip syairnya, oleh karena lagu tema itu yang menjadi khotbah kita pada malam hari ini. Natal telah tiba, kasih Allah telah nyata, kasih pada yang berdosa, besar kasihnya dalam anaknya, dia lahir, juru selamat dunia. Dia diberikan bagi kita, pemerintahan ada di bahunya, ajaib kasihnya, Allah yang berkuasa, Raja damai, Bapa kekal. Natal telah tiba, jangan hura-hura, kabarkanlah Injilnya ke segala bangsa, damai sejahteralah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang indah di malam hari ini. Di malam Natal ini kami ingin menyembah Tuhan, memuji kebesaran-Mu dan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Kiranya malam ini menjadi malam yang penuh dengan berkat, oleh karena firman Tuhan boleh hadir dalam hati kami dan hidup kami masing-masing. Kuasa Roh Kudus akan bekerja atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari 2 nats, dari kitab Yohanes dan juga dari Yesaya. Natal di masa pandemi. Faktanya adalah pandemi belum berakhir. Sampai hari ini kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Meskipun kondisinya membaik, tetapi kita masih berada dalam situasi pandemi sehingga mempengaruhi semua kegiatan kita, termasuk peribadahan kita dan juga termasuk perayaan Natal kita. Natal di masa pandemi, gebiar Natal mungkin tidak ada. Kemeriahan dibatasi, bahkan umat termasuk kita dalam menyambut Natal pun dibatasi. Mungkin tidak akan lagi kita temukan suasana Natal seperti pada waktu-waktu yang lalu. Dan sudah 2 tahun ini kita berada di masa pandemi dengan suasana Natal yang mungkin jauh dari harapan kita karena semuanya serba dibatasi. Nah, apakah dengan pembatasan itu kemudian makna Natal menjadi surut? Apakah dengan berbagai macam kondisi yang tidak menguntungkan itu membuat Natal kita menjadi tidak bergairah dan kehilangan makna? Mari kita ingatlah Natal pertama, pada waktu Yesus lahir, apa yang terjadi di sana? Tidak ada glamor, tidak ada kemeriahan fisik. Undangan pun sangat terbatas. Undangan pertama Natal hanya ditujukan kepada para gembala yang miskin, yang sangat-sangat sederhana. Undangan itu diberikan kepada mereka, seperti tidak ada kemegahan, seperti tidak ada kebesaran, tidak ada kemeriahan, semua nampak biasa-biasa saja. Padahal yang lahir adalah Raja di atas segala raja, yang lahir adalah Mesias, yang lahir adalah Juru Selamat, yang lahir adalah Tuhan. Yang semuanya serba terbatas kondisi dan keadaannya. Sekali lagi, apakah kita hari ini akan kehilangan makna Natal dengan berbagai macam kondisi yang tidak menguntungkan? Bapak Ibu saya kasihi, mari kita mengingat kembali tentang Natal kita. Natal adalah bagian pertama, Natal adalah bukti kasih yang nyata. Kasih Allah telah nyata, kasih pada orang berdosa, besar kasihnya dalam anaknya, dia lahir juru selamat dunia.
Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saya kasih, inilah makna Natal, di mana kasih Allah nyata kepada orang-orang berdosa, di mana kasih Allah nyata kepada dunia ini, dunia yang sudah dikuasai oleh si jahat, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi kasih Allah nyata dalam kehidupan kita semuanya sebagai seorang berdosa. Apa dasarnya? Dasarnya adalah kasih Allah yang menjadi penyebab dari datangnya juru selamat, yang menjadi penyebab dari hadirnya Yesus Kristus untuk menebus dosa, adalah kasih Allah saja. Dengan demikian kita mesti harus memahami bahwa kenapa orang-orang berdosa diberikan pengampunan oleh Tuhan, mengapa orang-orang berdosa disediakan jalan keluar dari penghukuman, mengapa orang-orang berdosa dijauhkan dari semua ancaman maut oleh karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Ayat ini sesungguhnya memberikan penekanan kepada kita sekalian, bukan karena kebaikan manusia, bukan karena keunggulan manusia, bukan karena salehnya hidup manusia, bukan oleh karena taatnya beribadahnya manusia, bukan. Yang menjadi dasarnya adalah kasih Allah saja. Wah, puji Tuhan, haleluya. Kasih Allah nyata dalam kehidupan kita. Dan kasih itu terbukti, kasih itu nyata oleh karena kasih dari Allah itu adalah kasih yang memberi. Kasih pemberian. Apa yang diberikan oleh Tuhan sebagai wujud kasihnya? Apa yang diberikan oleh Allah sebagai bukti kasihnya, sehingga kasihnya itu menjadi nyata dalam kehidupan manusia? Yang diberikan bukan emas dan perak, yang diberikan bukan kekayaan, yang diberikan bukan kemegahan duniawi, yang diberikan juga bukan segala sesuatu yang sifatnya lahiriah, tetapi yang diberikan sebagai bukti kasih Allah adalah anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Pemberian yang sempurna, pemberian yang tiada taranya, pemberian kasih dari Allah Bapa. Anaknya diberikan sebagai pemberian, nilai yang sangat tinggi, nilai yang tidak terbandingkan. Nilai yang tertinggi itulah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai bukti nyata kasih-Nya. Pasti kita mengingat akan peristiwa Abraham, di mana Abraham diberikan tantangan oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Anak yang sungguh-sungguh dikasihi, anak yang hanya satu-satunya, anak perjanjian. Jika Abraham rela untuk mempersembahkan Ishak anaknya, itu artinya Abraham memberikan persembahan dengan nilai yang tertinggi. Demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan Allah Bapa kita, memberikan Yesus Kristus anak tunggalnya sebagai bukti kasih-Nya yang merupakan pemberian yang tertinggi, yang nilainya tiada bandingnya, yang nilainya tidak ada taranya. Sekali lagi, dasarnya adalah kasih Allah itu sebagai penyebabnya dan anaknya sebagai pemberiannya. Tetapi juga dikatakan di sana, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Ini yang diberikan oleh Tuhan Allah Bapa kita sebagai syarat untuk menerima kasih Allah yang nyata, sebagai syarat untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus anak tunggalnya. Syarat satu-satunya adalah iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, untuk menerima kasih Allah yang nyata, untuk menerima kasih pemberian dari Tuhan yang begitu luar biasa, keselamatan di dalam Dia, keselamatan di dalam Yesus Kristus, ada satu syarat yang hanya satu-satunya, yaitu iman kepada Yesus Kristus dan tidak ada syarat lainnya. Bapak Ibu saya kasihi, iman menjadi satu-satunya syarat untuk bisa merasakan kasih Allah yang begitu besar, untuk bisa merasakan kasih Allah yang sudah diberikan kepada manusia sebagai bukti kasih nyatanya diberikan Yesus Kristus. Lalu orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan salah satu syaratnya, bukan salah satu, satu-satunya syarat adalah iman kepada Dia. Iman kepada Yesus. Bukan kepandaian kita, bukan kekayaan kita, bukan amal baik kita, bukan perbuatan-perbuatan rohani kita yang menyelamatkan, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Apa akibatnya? Akibatnya adalah ia tidak dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Akibatnya adalah kehidupan dan bukan kematian. Sebagai akibat ketika orang percaya kepada Yesus, sebagai akibat ketika dia punya iman kepada Yesus Kristus, maka dia akan memiliki kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan abadi, kehidupan kekal bersama dengan Allah Bapa. Hanya ada dua kondisi yang begitu tegas. Hanya ada dua, yaitu kehidupan yang binasa ataupun hidup yang kekal. Tidak ada alternatif ketiga. Tidak ada tempat ketiga. Tidak ada bagian yang ketiga. Yang ada adalah binasa dan juga beroleh kehidupan yang kekal. Sekali lagi, tidak ada tempat di luar itu. Yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan yang menolak dia akan menerima kebinasaan abadi. Bapak yang saya kasihi, ini bukti nyata dari kasih Allah. Natal adalah bukti kasih yang nyata. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua akan kita lihat bersama-sama bahwa Natal adalah datangnya juru selamat. Ketika kita merayakan Natal, ketika kita beribadah Natal, ketika kita menyembah kepada Tuhan di masa Natal, ketika kita kumpul bersama-sama untuk bersekutu karena Natal, ingatlah bahwa Natal itu mengingatkan kepada kita tentang hadirnya juru selamat dunia. Bukan hadirnya hadiah-hadiah lahiriah, bukan. Bukan hadirnya kemegahan dan juga kemeriahan, bukan. Bukan hadirnya ornamen-ornamen Natal, bukan. Bukan hadirnya berbagai macam makanan dan minuman sebagai pesta, kemegahan, kemeriahan Natal, juga bukan. Tetapi Natal mengingatkan akan datangnya kelahiran juru selamat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saya kasihi, mari kita lihat bersama-sama bagaimanakah firman Tuhan mengatakan kepada kita sekalian, bagaimanakah Dia menyatakan itu kepada manusia, bagaimanakah Tuhan memberikan pernyataan tentang hadirnya juru selamat, bukan hanya hari ini, bukan besok, tetapi di masa-masa lalu pun Tuhan sudah memberitahukan itu bahwa Yesus lahir sebagai juru selamat dunia. Mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Syair kita di lagu tema kita, di bagian yang kedua, Dia diberikan bagi kita, pemerintahan di bahunya, ajaib kasih-Nya, Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Bapak Ibu saya kasihi, kalau kita memperhatikan tulisan dari Yesaya ini, kita akan diberitahukan oleh Yesaya siapakah juru selamat dunia itu, siapakah Yesus Kristus itu, siapakah Tuhan yang rela lahir di bumi ini untuk menyelamatkan manusia, siapakah Dia? Yesaya menjelaskan, Dia adalah penasehat. Dia adalah penasehat. Mungkin dalam bahasa yang sering kita pahami, Dia adalah konselor sejati. Yesus adalah penasehat kita. Dia datang ke bumi ini, Dia datang kepada manusia, Dia memperkenalkan diri sebagai Mesias, Dia memperkenalkan diri sebagai Tuhan, Tuhan yang adalah penasehat dari orang-orang percaya. Oleh sebab itu, ketika Natal tiba, ketika Natal datang,
Di saat-saat seperti ini pastilah kita mengingat kembali bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias kita, Juru Selamat kita, dan juga penasehat kita. Penasehat yang luar biasa, konselor sejati. Jadi apapun pergumulan kita, permasalahan kita, mari kita datang kepada Dia. Bukan hanya pada saat kita sedang dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu, tapi pada saat kita sedang dalam pergumulan, permasalahan, kesulitan, mengambil keputusan dan tindakan, disitulah kita harus datang kepada Yesus Kristus yang adalah penasehat kita. Karena Dia akan memberikan hikmat kepada kita, supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan ujungnya adalah kita bisa mengambil keputusan yang benar untuk kemuliaan Dia. Siapakah Yesus Kristus? Penasehat kita. Lalu saya menjelaskan, Dia seorang penasehat dan Dia juga ajaib. Di mana keajaibannya? Di mana bayi Yesus yang lahir dari perawan Maria? Di mana letak keajaibannya? Keajaibannya sudah dimulai bahwa Dia lahir dan Dia dinubuatkan. Nubuatannya benar adanya dan nubuatannya tepat seperti apa yang dikatakannya. Dia ajaib oleh karena dalam diri Yesus Kristus ada pribadi Allah dan juga ada pribadi manusia yang semuanya ada dalam satu kesatuan Yesus Kristus. 100% Allah dan 100% manusia, bukan 50% dan bukan 50%. Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ajaib bukan? Tidak hanya lahir dari seorang perawan Maria, tetapi yang lahir itu adalah Tuhan yang 100% dan juga manusia yang 100%. Semua tindakannya ajaib, karya-karyanya ajaib, pengajarannya ajaib, mujizat-mujizatnya ajaib. Dan kita bersyukur sekarang ini diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Kalau kita punya Tuhan yang ajaib, mari kita yakini bahwa perbuatan-perbuatan Dia juga ajaib. Yang kita pikir itu mustahil, yang kita pikir itu tidak mungkin, semuanya akan bisa jadi oleh karena Yesus kita ajaib. Akan ada keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita ketika kita mau percaya dan menyerahkan diri hidup kita kepada Yesus Kristus yang ajaib. Tidak hanya ajaib, lalu kemudian diperkenalkan sebagai Allah yang perkasa. Siapakah Yesus itu? Siapakah Juru Selamat itu? Siapakah bayi Natal itu? Adalah Allah yang perkasa. Bapak Ibu saya kasih, Allah yang perkasa itu diambil dari kata El Gibor. El itu menunjuk kepada Allah, Gibor itu perkasa. Jadi kata perkasa itu hanya diterapkan kepada El. Hanya diterapkan kepada Allah saja. Artinya keperkasaan yang seperti itu hanya dimiliki oleh Allah. Tidak ada yang lain. Nah kemudian keperkasaan yang sama itu disandangkan kepada Yesus Kristus. Apa artinya? Artinya bahwa Yesus itu punya keperkasaan yang sama dengan Allah. Yesus punya keperkasaan yang setara dengan Allah. Kalau Yesus itu punya keperkasaan yang setara dengan Allah, itu artinya bahwa Yesus itu adalah Allah. Puji Tuhan. Alkitab jelas sekali menunjukkan bahwa Yesus punya keperkasaan yang sama dengan Allah, itu artinya Yesus adalah Allah. Puji Tuhan, haleluya. Lalu kemudian disampaikan di sana, Ia adalah penasehat, Ia ajaib, Ia Allah yang perkasa, Ia adalah Bapa yang kekal. Apa artinya? Yesus Kristus disebut sebagai Bapa yang kekal, artinya adalah Yesuslah pemilik kekekalan itu. Yesuslah yang memberikan kekekalan itu. Sehingga tepatlah bahwa ketika seseorang berdosa, lalu bertobat dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka Yohanes 3:16 akan berlangsung dan berlaku di situ bahwa ketika dia percaya, dia diselamatkan, dia dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup, yang pada hari itu juga dia memiliki kekekalan. Keuntungan besar buat kita karena
Kita percaya kepada Allah yang kekal. Kita percaya kepada Tuhan pemilik kekekalan. Sedangkan yang kita cari adalah kehidupan yang kekal, dan kita percaya kepada Yesus pemilik kekekalan, maka itulah sudah tepat, benar seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga kita tidak kecelik. Kita mencari kekekalan kepada pribadi yang kekal, yang punya kekekalan, yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang terakhir disebutkan di sana adalah Dia Raja Damai. Bapak saya kasih, siapa yang tidak pengen memiliki kedamaian? Siapa yang hanya pengen berperang? Siapa yang pengen cekcok dalam keluarga? Perselisihan dalam persekutuan? Perselisihan dalam persahabatan? Tetapi puji Tuhan, haleluya. Karena kita punya Yesus Kristus adalah Raja Damai, Raja yang punya kekuasaan untuk memerintah dengan kedamaian. Sehingga tepatlah yang dikatakan oleh firman Tuhan, ketika orang percaya kepada Yesus, dia akan memiliki kedamaian meskipun hidup dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bapak Ibu saya kasih, yang berbahagia pada malam hari ini, Dia adalah penasehat, ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan Kristuslah pemegang kekuasaan, dan Dia mampu bisa mendatangkan damai sejahtera. Puji Tuhan, haleluya. Malam hari ini kita diingatkan bahwa Natal telah tiba. Lagu itu kemudian menyebutkan, yang diciptakan oleh para muda kita, Natal telah tiba. Jangan hura-hura, kabarkanlah Injilnya ke segala bangsa, damai sejahteralah. Puji Tuhan, haleluya. Ada jaminan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, haleluya, karena kedamaian itu akan nyata dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera yang sesungguhnya, bukan karena hal-hal yang sifatnya lahiriah dan jasmaniah, tetapi damai sejahtera itu didasarkan oleh kasih Tuhan kepada kita sekalian di dalam Yesus Kristus. Itu artinya kalau orang ingin memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Natal telah tiba. Kasih Allah telah nyata. Kasih pada yang berdosa. Besar kasih-Nya. Damai dalam anaknya. Dia lahir Juru Selamat dunia. Dia diberikan bagi kita pemerintahan di atas bahunya. Ajaib kasih-Nya. Allah yang perkasa, Raja Damai, Bapa kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan terjebak dengan kemeriahan, jangan terjebak dengan glamornya ornamen-ornamen Natal. Jangan terjebak dengan kebiasaan rutinitas untuk merayakan Natal. Jangan hura-hura kita menyambut Natal. Ada tugas penting buat saya dan saudara. Kabarkanlah Injilnya. Kepada siapa? Kepada segala bangsa. Kepada seluruh makhluk. Maka damai sejahteralah. Mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan, atas firman-Mu yang boleh kami dengar di malam hari ini. Dan kiranya firman-Mu akan memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami, terlebih di malam Natal ini. Sehingga Natal kami tidak berlalu sia-sia, tetapi sungguh-sungguh Natal yang bermakna dan menjadi berkat buat kami. Kiranya berkat Natal tidak hanya untuk kami, boleh kami sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dan mereka pun boleh menikmati damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita
kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar, sehingga tidak sia-sia berlalu begitu saja tanpa makna. Banyak yang kau perbuat. Biarlah firman Tuhan pada malam ini memberkati saya dan memberkati saudara sekalian. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya bahwa juru selamat dunia telah datang dengan peristiwa Natal untuk membebaskan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari kekuasaan iblis dan dunia yang jahat. Juru selamat kita membebaskan kita dari ketakutan, dari kematian, dan dari hukuman atas pelanggaran kita semuanya. Kristus datang sebagai juru selamat yang diurapi sebagai Mesias, yang memerintah sebagai Tuhan atas umatnya, atas kita semuanya. Namanya adalah Yesus Kristus. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tunduk di hadapan Dia, taat kepada Dia, dengan penuh hormat kepada Dia, menjalankan semua firman Tuhan dan kehendak-Nya. Tapi masih harus kita ingat bahwa tidak seorang pun dapat memiliki juru selamat tanpa tunduk kepada ketuhanannya. Kalau saudara ingin menikmati kehidupan abadi, memiliki kehidupan yang kekal, tidak hanya sebatas tahu bahwa Yesus itu juru selamat, tetapi harus mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Kapan waktunya? Hari ini, sekarang juga, dan jangan terlambat untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Jika kita sudah percaya Yesus, jika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, mari kita peringati Natal kita bukan dengan hura-hura, tetapi dengan mengabarkan Injil-Nya kepada siapapun, kepada keluarga saudara, kepada sahabat saudara, kepada seluruh bangsa, agar damai sejahtera Tuhan dan keselamatannya dirasakan oleh semua manusia. Itu tugas siapa? Tugas saya dan tugas saudara sekalian. Buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa
bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Masih mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Mari Mari memuji Dia. 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 Kami bersama-sama memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, Allah yang rahmani dan rahimi. Kami bersyukur kepada Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Malam hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah perayaan malam Natal kami. Ampuni ya Tuhan kalau ada hal yang kurang berkenan kepada Tuhan, sehingga malam ini menjadi malam yang penuh dengan berkat Tuhan, dan kami boleh mempersembahkan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap mengakhiri acara kami di malam hari ini, dan kami ingin membuka hati dan hidup kami untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, inilah waktunya yang kita tunggu-tunggu, saat Tuhan memenuhi kita dengan berkat-Nya. Bukalah hati dan hidupmu, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah yang Maha Kuasa, Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akan memberkati saudara sekalian. Kiranya yang bersedih hati akan Tuhan hiburkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan akan buka jalan, yang sedang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan, dan semua jemaat yang mengikuti ibadah pada malam hari ini diberkati Tuhan dengan limpahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin.